Hari Jumat, tanggal 30 Oktober tahun 1942, seorang hamba Allah bernama Aan Mardianah dilahirkan. Ciamis adalah kota kelahiran beliau, di mana ia tumbuh, dibesarkan dan dididik secara baik oleh orang tuanya. Pada usia 9 tahun, Aan Mardianah kecil sudah kehilangan sosok seorang bapak. Ayahanda beliau, Abah Halimi, wafat ketika Aan Mardianah berusia 9 tahun. Menginjak dewasa, seorang Aan Mardianah memilih pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu kala itu. Tepatnya beliau menghabiskan masa muda untuk menuntut ilmu agama di pondok pesantren yang terletak di daerah Cibenying, Ciamis. Dengan bekal pengajaran dan pendidikan di pesantren, seorang Aan Mardianah kelak kemudian memiliki kecintaan terhadap ilmu agama yang besar, terutama pendidikan pesantren. Dengan wawasan keagamaan yang diperoleh dari pesantren juga, seorang Aan Mardianah kerap dikenal sebagai pribadi yang mandiri, religius, sederhana sekaligus pejuang, pantang menyerah dan cinta keluarga. Garisan takdir hidupnya ia jalani sebagai sosok besar di balik keberhasilan sang suami tercinta dalam membangun dan membesarkan balai pendidikan. Lembaga yang mereka bangun atas dasar kecintaan dan kepedulian terhadap pendidikan di desa sang suami. Lembaga yang disiapkan untuk generasi penerus untuk kualitas yang lebih bagus. Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya merupakan pria yang ia pilih sebagai pemimpin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kurun waktu tahun 1960-an mereka melangsungkan pernikahan. Bagi Aan Mardianah, sosok pria yang bernama Iding Rosadijaya merupakan pribadi yang gagah, berwibawa, berdisiplin, bertanggung jawab dan yang terlebih penting adalah suami yang sama-sama berlatar belakang pengetahuan agama yang mapan. Mereka sama-sama pernah menimba ilmu di pesantren yang sama di Cibenying, Ciamis. Dari hasil pernikahan Aan Mardianah dan Iding Rosadijaya, mereka diberkahi 3 putra dan 2 putri. Mereka itu adalah: pertama, Muhammad Yamin Hoiruman. Muhammad Yamin Hoiruman wafat tanggal 16 November tahun 1980. Kedua, Muhammad Nur Mutakin. Ketiga, Muhammad Nur Isya Abdillah. Muhammad Nur Isya Abdillah wafat setelah 5 hari dari kelahirannya. Sementara 2 putri beliau adalah Dewi Nurul Mustaqimah dan Dewi Nurul Firdaus. Di mata keluarga, sosok Aan Mardianah merupakan sosok seorang ibu sejati, seorang ibu dengan kekuatan hati dan ketangguhan jiwa melebihi kekuatan fisiknya. Ia merupakan sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Ia merupakan pendamping setia dalam perjuangan. Hembusan nafasnya adalah harapan dan doa. Jiwanya adalah ruang yang tak terbatas dalam menampung duka dalam perjuangan. Ia tak pernah mengeluh. Di mata suami, sosok Aan Mardianah merupakan pendamping setia yang sabar, bukan sosok yang berpangku tangan. Dalam catatan dokumentasi milik Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad, bahwa sejak tanggal 6 Juni tahun 1990, beliau tercatat sebagai pendiri yayasan sekaligus berperan sebagai bendahara Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad.
Di tengah-tengah kesibukan beliau dalam mendidik anak-anak, mengurus keluarga dan membantu suami, sosok Aan Mardianah juga dikenal sebagai sosok pedagang yang sangat baik. Dengan jiwa kemandiriannya, ia mampu mengelola usaha yang menghasilkan bagi keluarga. Yayasan Pendidikan Sabilur Rasyad, lembaga yang ia perjuangkan itu, merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak kurun waktu akhir tahun 1980-an. Lembaga tersebut terletak di Desa Dayuh Luhur, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Lembaga yang mulanya merupakan madrasah sanawiyah saja. Dari keseriusan dan kesungguhannya, kemudian berkembang memiliki beberapa unit pendidikan, seperti pondok pesantren, madrasah aliyah dan madrasah Raudatul Atfal. Sepeninggal sang suami tercinta, pada tahun 2006, sosok Aan Mardianah meneruskan cita-cita dan perjuangan suami dalam membangun dan membesarkan lembaga pendidikan. Dari tangannya yang lembut, sosok Aan Mardianah kemudian melanjutkan perjuangan seperti menyempurnakan pembangunan Masjid Sabilur Rasyad di kota Ciamis, menutup jurang-jurang di depan pesantren Sabilur Rasyad, merehab gedung asrama putri, merehab gedung koperasi di Madrasah Aliyah Sabilur Rasyad, membangun masjid jami di pesantren Sabilur Rasyad, membangun kamar mandi dan tempat wudhu untuk santri putra, membangun tempat wudhu khusus untuk santri putri, mengkirmir samping masjid dan depan asrama putra, membangun tempat kamar mandi asrama putri tingkat SD, membangun tempat makan santri putri dalam bentuk gazebo. Semua ini ia lakukan dalam rangka kecintaan dan kepeduliannya terhadap lembaga pendidikan di desa kelahiran sang suami, dan juga ia persembahkan semua itu sebagai wujud baktinya terhadap cita-cita mulia suami tercinta. Sebuah cinta yang tulus terhadap suami sekaligus bagai menumpuk anak-anak tangga menuju langit Firdaus. Umi merupakan panggilan di kemudian hari untuk sosok Aan Mardianah. Umi yang bermakna ibu adalah panggilan keseharian oleh anak-anaknya sendiri. Para cucu, para pengajar, murid dan para santri Yayasan Pendidikan Sabilur Rasyad juga memanggilnya Umi. Pada usia yang tidak muda lagi, sosok Aan Mardianah bukan hanya ibu bagi anak-anaknya sendiri, tapi ibu bagi banyak orang yang pernah merasakan kehangatannya. Ia bukan hanya merupakan ibu dari 5 anaknya, tetapi ibu dari 10, 100, mungkin 1000 bahkan ibu bagi sejuta anak-anak yang merasakan keikhlasan dan kasih sayangnya. Sosok Aan Mardianah dikisahkan selalu berdoa dan bermunajat di tengah kesunyian malam. Ia hanya mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan dan keberhasilan seluruh anak-anaknya dimanapun berada. Bagi sosok Aan Mardianah, berjuang bukan saja hanya membangun lahiriah, tapi juga menguatkan batin, kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Sang Pencipta. Aan Mardianah meninggal pada hari Senin sore tanggal 5 Juli tahun 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Seorang penyair pernah berkata, "Engkau dilahirkan dalam keadaan menangis,
sedangkan orang-orang di sekelilingmu riang gembira. Hari itu, ketika engkau meninggalkan dunia, orang-orang di sekelilingmu menangis, sedangkan dirimu tersenyum bahagia. Di saat-saat sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, sosok Aan Mardianah masih memikirkan lembaga pendidikan yang ia perjuangkan. Sosok Aan Mardianah tidak pernah beristirahat dalam berpikir untuk kemajuan dan manfaat bagi orang banyak. Sosok Aan Mardianah adalah teladan seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Teruslah menanam meskipun dirimu tahu bahwa besok hari adalah hari kiamat. Sosok Aan Mardianah sepanjang hidupnya adalah menanam kebaikan, menanam manfaat untuk orang banyak, tanpa memikirkan siapa yang akan memetik manfaatnya. Seperti hari ini, kita menyaksikan pohon-pohon besar yang berbuah banyak, pohon-pohon rindang yang kita dapat meneduh di bawahnya. Tanpa kita tahu siapakah yang menanam pohon-pohon itu. اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حدي من أول حياتي وحمي اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال